Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju putih. Artinya, inilah saatnya saya membahas mengenai perlunya gaya hidup yang cerdas, yang smart gitu ya. Sehingga Anda bisa tetap terus sehat dan siap menghadapi pandemi corona. Oke, saya ulas sedikit. Pada video-video saya yang sebelumnya, saya sudah bahas manfaat puasa otophagy, terutama di zaman pandemi corona ini, untuk menghadapi serangan virus corona. Sekali lagi, saya tidak berbicara mengenai bahwa dengan berpuasa otophagy, maka Anda tidak akan terkena serangan virus corona. Saya tidak berkata demikian. Sama halnya ketika Anda divaksin, itu betul untuk mengurangi resiko Anda untuk terpapar COVID. Kalaupun Anda harus terpapar COVID, itu akan menempatkan diri Anda pada posisi yang lebih siap atau setidak-tidaknya tidak lebih parah ketimbang orang yang sama sekali tidak menerima vaksinasi. Hal yang serupa sama dengan puasa otophagy ini. Bagi Anda yang sudah terbiasa puasa otophagy, maka posisi tubuh Anda akan lebih siap. Kalaupun Anda sampai terpapar COVID-19, maka tubuh Anda sudah lebih siap berperang melawan virus corona itu. Kenapa? Karena tubuh Anda sudah pada posisi yang tidak bersahabat dengan virus corona itu. Struktur, anatomi, kimia tubuh Anda, sebut saja demikian, tidak merupakan tempat yang ideal buat virus corona berkembang biak. Kenapa? Efek dari puasa otophagy yang seperti saya terangkan di video saya sebelumnya menurunkan level gula darah Anda. Sehingga tubuh Anda tidak lagi tempat yang ideal untuk virus corona berkembang biak. Karena dia tidak dapat pasokan makanan yang manis-manis, karbo, itu dia tidak dapat. Oke? Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan mengenai puasa otophagy berhubungan dengan mitos-mitos puasa yang justru entah kenapa banyak dibicarakan atau malah dipromosikan, mohon maaf, oleh kebanyakan dokter. Jadi begini, kita kan sudah tahu kan, puasa itu dipraktekkan di semua agama. Sebut saja agama apa? Agama Yahudi ada puasa, agama Kristen ada, agama Islam ada, agama Buddha, agama Hindu ada puasa. Oke? Nah, jadi dengan demikian agak aneh ya kalau kita sudah tahu bahwa puasa itu sudah diterima atau dianjurkan, bahkan diharuskan di beberapa agama, masing dibumbui dengan mitos. Apa itu mitos-mitos yang sering kita masing dengar gitu ya? Dan sering diulang-ulang sedemikian rupa sehingga kerap dipahami bahwa mitos ini jadi kebenaran gitu. Padahal itu cuma mitos. Nah, contoh ya, mitos yang mungkin Anda pernah dengar dari kalangan dokter. Apa misalnya? Hati-hati kalau Anda puasa, tubuh Anda masuk ke dalam mode kelaparan. Tubuh Anda itu akan kelaparan. Lah justru bagus kalau posisi tubuh Anda sedang dalam kelaparan, dia akan cari makanan cadangan. Apa itu? Lemak. Jadi lemak itu diciptakan sebenarnya tidak selalu jelek. Ya, tapi kalau kebanyakan ya jelek. Lemak itu adalah cadangan makanan. Istilahnya kalau di zaman purba itu cadangan makanan misalnya di musim dingin. Nah, lemak kita dimakan kalau kita nggak dapat asupan makanan. Jadi kalau dibilang hati-hati kalau kamu puasa itu tubuh kamu akan kelaparan. Ya kalau cuma puasa sehari 2 hari ya kelaparannya masih bisa ditanggulangi selama lemaknya banyak. Kalau Anda sudah kurus kering ya jangan puasa lah. Nanti saya akan bicara pada kesempatan berikutnya
larangan berpuasa salah satunya orang yang sudah kurus kering atau orang yang baru sembuh sakit, ibu-ibu yang sedang hamil, ya dong, karena dia perlu nutrisi untuk bayinya. Oke, kembali lagi. Kemudian dikatakan lagi oleh para dokter bahwa kalau Anda puasa, hati-hati, otot Anda itu dimakan sama tubuh Anda. Tidak benar. Yang benar adalah ketika Anda berpuasa, lemak Anda yang dimakan oleh tubuh Anda yang sedang kekurangan makanan. Dia tidak membakar otot, kecuali yang tadi saya katakan Anda sudah kurus kering gitu ya. Anda berpuasa, iya, akan terdampak ke otot Anda yang akan dimakan oleh tubuh Anda sehingga otot Anda lemah. Tapi kalau Anda dalam keadaan berlebihan lemak Anda yang akan dibakar dulu. Ilustrasinya begini ya. Kalau Anda hidup di kutub gitu ya, udaranya minus sekian puluh derajat Celcius, minus udah beku dah. Anda meludah saja, ludahnya itu jadi es gitu ya, saking dinginnya. Nah, karena saking dinginnya Anda perlu penghangat kan, Anda perlu kayu bakar lah gitu ya, untuk menghangati ruangan. Sebut saja di ruangan itu ada tempat pembakaran kayu bakar. Anda pilih mana? Anda ke gudang, cari kayu bakar yang memang sudah tersedia, atau kalaupun nggak ada, Anda ke halaman setidaknya cari pohon yang bisa Anda potong gitu ya kayunya, atau Anda hancurkan meja makan Anda yang terbuat dari kayu. Anda pilih mana? Pastilah Anda cari stok kayu bakar yang ada di gudang kan? Pilihan pertama. Kalau nggak ketemu pun, Anda cari di depan, di halaman rumah Anda, ada nggak nih pohon yang rantingnya bisa Anda patahkan, Anda pakai untuk kayu bakar, ya kan? Kalau semuanya itu tidak ketemu, terpaksalah meja makan Anda korbankan sebagai kayu bakar. Tetapi selama alternatif tadi, stok kayu bakar ada di gudang, masih ada ranting pohon yang ada di halaman, itu dulu yang dipakai. Jadi ilustrasinya sama ketika tubuh Anda membutuhkan makanan untuk membakar proses pembakaran lah gitu ya di dalam tubuh Anda, dia perlu sesuatu kan untuk dibakar kan. Nggak ketemu makanan nih ya, dia cari, ketemu lemak. Dibakar dulu lemaknya. Dia tidak langsung cari otot karena lemaknya masih banyak. Sama ilustrasi tadi ya, dia cari dulu bongkahan stok kayu bakar yang ada di gudang. Oke, jadi itu nggak benar ya kalau dibilang puasa itu akan membakar otot Anda. Kemudian puasa itu menurunkan kadar darah gitu ya. Nggak bagus lah, justru bagus menurunkan kadar darah. Kalau Anda diabetes, bagus ya. Memang kalau gula darah Anda terlalu rendah juga tidak bagus gitu ya kan. Tapi itulah fungsinya puasa, menurunkan gula darah. Tetapi ya tidak usah paranoid gitu ya. Kemudian dikatakan juga mitos-mitos yang lain bahwa hati-hati kalau kamu puasa gitu ya, keseringan puasa, tubuh Anda kehilangan nutrisi. Nggak benar juga. Karena betul nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ketika berpuasa, yang dicarikan untuk pembakaran itu apa? Nggak ada karbo yang masuk, nggak ada protein yang masuk, dia bakar dulu lemak. Nggak perlu membakar nutrisi yang ada di tubuh Anda. Tidak ada. Ya. Nah, hebatnya mitos-mitos ini terus bertahan sampai sekarang, meski itu sudah dari dulu tidak pernah terbukti. Kan sudah saya pernah ilustrasikan kan, di zaman purba orang itu untuk makan harus berburu. Kalau dapat makanannya, dimakan barang-barang pada hari itu harus dihabiskan karena tidak ada lemari es. Besok dia berburu lagi. Kalau dia tidak dapat makanan, dia puasa hari itu. Jadi sudah sejak zaman purba orang puasa itu suatu hal yang normal. Dan tidak pernah terbukti gitu kalau orang puasa bisa kanker gitu ya, bisa cepat kena penyakit, tidak ya. Nah, jadi justru sebenarnya akan banyak manfaat kesehatan yang Anda akan dapat kalau Anda berpuasa autofagi. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ketika tubuh Anda berpuasa ya, kita metabolisme di dalam tubuh kita maksudnya justru dipercepat. Ya kan?
Bukan turun. Ketika puasa, metabolisme di dalam tubuh dia meningkat. Jadi, jika Anda tidak makan, maka karena metabolisme meningkat, dipercepat begitu ya, maka tubuh Anda dengan cepat juga menggunakan simpanan energi, dalam hal ini lemak tubuh Anda sebagai bahan bakar. Ya. Manusia sejatinya sejak pertama kali diciptakan oleh Tuhan tidak diciptakan untuk berevolusi makan 3 kali sehari. Manusia purba mana makan 3 kali sehari? Sekarang saja karena kita sudah ada revolusi agraria. Oh, ngerti nih, ada tumbuhan bisa ditanam nanti jadi padi atau jadi gandum. Oh, ada buah-buahan, ada sayuran. Sebelumnya tidak ada yang namanya makan 3 kali sehari. Oke? Nah, di sini yang menariknya lagi, mitos yang kita dengar mengenai berpuasa adalah bahwa ketika kita berpuasa, maka pada waktu itu justru otot kita dipelihara oleh tubuh ketika kita berpuasa. Baru dengar kan? Kalau tadi kan dikatakan kalau Anda berpuasa, otot Anda akan dimakan sama tubuh Anda. Yang kejadian bukan otot, lemak yang sebagai makanan cadangan dimakan oleh tubuh Anda, bukan otot. Bukan otot. Oke? Nah, justru ketimbang tubuh membakar otot ketika Anda berpuasa, dia memelihara otot Anda. Ya kan? Lagi pula buat apa tubuh Anda punya cadangan lemak, kelebihan lemak, ya kan? Tapi yang kalau harus dibakar ketika Anda tidak makan justru protein atau otot. Tidak, lemak dulu yang dibakar. Ya kan? Otot atau protein-protein yang ada di dalam tubuh itu adalah jaringan fungsional yang memiliki banyak kegunaan. Mereka itu semua, otot dan protein yang ada di dalam tubuh Anda, tidak dirancang untuk menyimpan energi. Membakar otot untuk menghasilkan energi sama dengan tadi bodohnya membakar meja atau kursi kayu Anda sebagai bahan bakar, ya kan? Padahal Anda punya tumpukan kayu bakar di gudang atau di halaman ada pohon-pohon yang rantingnya kering-kering bisa Anda patahkan untuk kayu bakar. Oke? Nah, justru ketika Anda berpuasa, ya, otot itu selain dipertahankan, ya kan, juga Anda akan mendapatkan stimulus yang kuat sehingga sekresi hormon pertumbuhan atau growth hormone itu muncul. Jadi singkatnya beginilah. Ketika Anda berpuasa, ya, dan Anda berolahraga selama Anda berpuasa, wah bisa mati Pak, kan kalau lagi puasa lemes. Nanti dulu. Kalau Anda belum terbiasa, mungkin benar lemes. Tapi kalau Anda latihan dulu 16 jam seminggu, udah enak nih. Coba masuk ke 18 jam. Anda kan sudah mulai terbiasa, ya. Nah, Anda coba dah. Sebelum Anda buka puasa, Anda olahraga dulu. Mau lari kah? Angkat beban kah? Ya kan? Naik sepeda kah? Gitu ya. Kalau itu olahraga Anda lakukan selama Anda masih berpuasa, nah disitulah, ya, justru otot Anda dipelihara, hormon pertumbuhan atau growth hormone itu muncul, ya kan? Hormon pertumbuhan itu selain menjaga otot Anda, juga di situ dia sekaligus membangun otot Anda. Baru dengar ya? Jadi berolahraga dalam keadaan perut kosong atau dalam keadaan berpuasa, selain tubuh Anda men-trigger keluarnya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Growth hormone biasanya dijumpai sama anak-anak muda, makanya itu namanya hormon pertumbuhan. Tapi kalau Anda usia sudah 40 tahun lebih, growth hormone itu mulai menurun. Nah, dengan Anda berpuasa dan Anda berolahraga dalam keadaan perut kosong, growth hormone itu muncul. Ketika growth hormone itu muncul, dia menjaga otot Anda sekaligus membentuk otot Anda, membangun otot Anda. Justru kalau Anda dalam hal ini kurang olahraga, nah maka otot berhenti bertumbuh. Jadi itulah pentingnya Anda berolahraga dalam keadaan berpuasa. Oke? Nah, jadi ketika Anda berpuasa, catat yang dimakan adalah lemak Anda itu sendiri, dan itu adalah sangat alamiah.
ya kan? Nah, selama Anda berpuasa, terjadilah pertumbuhan atau growth hormone, ya kan? Nah, yang akan mempertahankan otot Anda serta tulang, ya kan? Jadi ini tidak perlu dikhawatirkan. Pendapat atau mitos yang mengatakan kalau Anda sering-sering puasa maka otot Anda akan dimakan, tidak. Justru otot Anda akan dijaga oleh growth hormone, dan sekaligus kalau Anda berolahraga, growth hormone itu akan membantu pertumbuhan otot lebih lanjut. Saya kasih tahu ya. Salah satu praktisi ini kan keluarga intermittent fasting ya. Nah, tergantung dari jamnya berapa keluar yang fungsi autofagi yang saya katakan. Salah satu praktisi intermittent fasting seperti ini adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Dia memodifikasi sedikit lah, makanya dikasih nama OCD, Obsessive Corbuzier Diet. OCD. Tak lain dari intermittent fasting yang dimodifikasi lah, ditambah dengan olahraga, ramuannya Deddy lah gitu ya. Jadi dikasih nama OCD, Obsessive Corbuzier Diet. Anda lihat tubuhnya Deddy. Dia bisa berotot seperti itu karena apa? Iya, dia berolahraga sambil berpuasa. Itu buktinya. Nah, kalau Anda lihat saya belum tumbuh otot karena saya tidak giat berolahraganya seketat Deddy. Saya hanya waktu itu target saya menurunkan lemak. Ya kan? Yang penting turun lemak, hidup sehat, sudah. Saya tidak terobsesi gitu maksudnya untuk mendapatkan otot besar seperti Deddy. Tapi kalau Anda terobsesi untuk dapat otot besar seperti Deddy, lah jawabannya ini. Berolahraga sambil berpuasa. Jadi Anda olahraga dulu baru buka. Itu otot Anda tumbuh. Baru tahu ya. Saya juga dulu baru tahu sih, tapi sekarang sudah tahu. Oke? Jadi kalau Anda berpikir Anda berpuasa lebih dari 24 jam dan otot-otot Anda terganggu dimakan dan segala macam, itu mitos. Oke? Itu mitos. Jadi singkatnya, ketika glukosa itu tidak ada di dalam tubuh, ketika tubuh sedang berpuasa, ya kan? Maka tubuh mulai membakar lemak. Ya, ketika tubuh membakar lemak, dia memproduksi satu senyawa yang namanya keton. Keton. Jadi ketika tubuh kekurangan glukosa, ketika metabolisme terjadi karena puasa, tubuh mulai membakar lemak dan memproduksi senyawa yang namanya keton. Nah, keton ini sangat disukai oleh otak Anda. Otak Anda lebih suka keton ketimbang glukosa, ya kan? Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan berpuasa, ya, maka konsentrasinya akan lebih tinggi. Pak, enggak tuh kalau kita orang-orang muslim berpuasa ngantuk gini. Ya, karena Anda berpuasanya kan tidak minum. Ada dehidrasi yang menyebabkan Anda ngantuk dan seterusnya. Tapi kan ini kan intermittent fasting boleh minum. Maka Anda tidak akan ngantuk dan segalanya. Iya, mungkin pada awalnya akan ngantuk, tapi kalau Anda sudah terbiasa, Anda tidak akan mengantuk. Oke? Nah, oleh karena itu, bahkan puasa dalam waktu yang lebih lama pun tidak akan menjadikan kadar gula Anda sedemikian rendahnya dan berbahaya. Tidak. Oke? Karena tadi, dia memproduksi senyawa keton yang banyak dibutuhkan oleh otak Anda, gitu, ya kan? Nah, kemudian satu lagi, banyak orang juga berteori bahwa kalau kita melewatkan satu makan pun bisa menyebabkan Anda itu sangat kelaparan dan Anda akan kalap ketika Anda berbuka. Ya jangan kalap dong bukanya gitu ya. Jangan kalap, makanya perlu cara yang benar. Puasa, bukanya biasa saja, nggak usah kalap. Ya kalau Anda makannya kalap, ya percuma tadi Anda puasa. Kalori yang besar masuk lagi, gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, mitos-mitos tadi yang misalnya juga bisa menghilangkan nutrisi di dalam tubuh, membakar otot, dan bisa membuat gula darah Anda sangat rendah, itu just a mitos gitu, ya kan?
Jadi tidak benar. Karena kan saya sudah pernah jelaskan di sebelumnya, saya tayangkan lagi di sini cerita mengenai Agnes Barbieri yang berpuasa 382 hari. Cuman minum, dikasih mineral, kasih vitamin. Tidak makan. Hidup dia. Nggak mati. Lihat tuh, dari demikian gemuk menjadi langsing seperti itu. Ya. Oke. Jadi dengan demikian, pembahasan saya pada kali ini mengenai mitos-mitos puasa yang ternyata tidak benar. Jadi puasa itu aman-aman saja. Tapi dengan catatan ya, saya pernah paling tinggi mencoba 72 jam. Pertama kali saya coba 16 jam, sudah biasa 18 jam, naik lagi 20, 24. Kalau 24 jam artinya sehari hanya makan sekali. Saya naik lagi 30, terus sampai ketemu 48. Sampai terakhir yang paling saya tinggi pernah coba 72 jam, 3 hari tidak makan, cuman minum air saja. Tetapi lebih dari 72 jam, saya merasa, saya nggak tahan nih. Nah, disitulah saya stop, saya buka. Jangan dipaksakan. Ya, kalau Agnes Barbieri bisa 382 hari, belum tentu Anda kuat. Jadi, sesuaikan saja dengan kemampuan Anda. Kalau Anda cuma mampunya mentok di 20 jam, ya sudah, jangan paksa ke 24 misalnya. Tapi kalau Anda, enteng nih, coba 24 bisa gitu ya. Ya, coba aja gitu. Seperti orang angkat besi gitu ya. Dia coba nih, 100, wah enteng, 150 enteng, 200 enteng. Begitu 225, mungkin dia sudah nggak kuat angkat. Udah, limitnya di situ. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini mengenai puasa autofaji dan mitos-mitos mengenai puasa. Seperti biasa, terima kasih.